Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan berniat datangkan Brahim Diaz untuk menggantikan Rafael Leao menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa beberapa nama seperti Ethan Nwaneri dari Arsenal hingga Franco Mastantuono dari Real Madrid adalah dua nama yang masuk ke dalam daftar buruan Diavolo. Pemain Argentina itu ingin kembali ke Boca Junior, tetapi El Real lebih suka meminjamkannya ke sesama tim Eropa. Ini tentu saja bisa menjadi langkah yang mirip saat beberapa tahun yang lalu saat Milan membawa Diaz ke San Siro. Pada usia yang baru menginjak 18 tahun, Mastantuono membutuhkan menit bermain dan Rossoneri tampaknya bisa menjadi tim yang dapat menjamin hal tersebut seperti yang mereka lakukan kepada Diaz. Di sisi lain, laporan tersebut juga menyatakan bahwa Diaz merupakan salah satu nama yang berada di dalam daftar target buruan Milan. Dia sebelumnya telah menghabiskan 3 tahun dalam status pinjaman di klub tersebut dan tampaknya sekarang terbuka untuk kembali ke Milanello pada musim panas kali ini. Gary Cardinale, Santiago Gimenez, dan Christian Pulisic akan menjadi perwakilan AC Milan pada pemakaman Franco Baresi menurut sebuah laporan. Kondisi skuad Diavolo tampaknya tidak memungkinkan untuk menghadiri pemakaman legenda klub yaitu Franco Baresi yang wafat beberapa hari yang lalu karena mereka sedang berada di Australia dan akan menghadapi Inter pada hari Selasa. Beberapa skenario sebenarnya telah coba direncanakan, tetapi tampaknya akan sangat sulit untuk mereka pulang karena permasalahan tiket. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa membatalkan tur pramusim dengan cepat untuk pulang dan memberikan penghormatan terakhir kepada sang legenda tampaknya akan sulit dilakukan. Di sisi lain, akan ada 3 perwakilan klub yang akan datang bersama para legenda dan mantan pemain lainnya. Mereka adalah Gary Cardinale selaku pemilik klub bersama Christian Pulisic dan Santiago Gimenez. Dua pemain Rossoneri itu bisa menghadiri pemakaman karena mereka masih berada di Milanello untuk pemulihan cedera, tetapi belum ada konfirmasi secara resmi bahwa ketiganya akan hadir pada upacara pemakaman Baresi. Fabio Capello mengenang Franco Baresi yang disebutnya sangat penting bagi Milanismo yang membuat AC Milan sukses. Capello diwawancarai oleh Gazzetta dello Sport yang mengenang tentang betapa pentingnya mendiang Baresi sebagai seorang kapten bagi Milan di era keemasan klub. Berikut beberapa komentar mantan pelatih Rossoneri itu. Itu membuatku ingin menangis. Franco melakukan debutnya bersama Lindholm saat saya bermain untuk AC Milan pada tahun 1976. Sejak awal dia dikenal sebagai Piscinin, seperti yang dia dikenal di Akademi Muda, julukan yang melekat padanya. Aneh, tapi itu juga menginspirasi mereka untuk selalu kompetitif, dan kedua saudara itu sangat saling mencintai satu sama lain. Mereka adalah orang yang begitu baik dan jujur sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk saling mencintai dan dicintai oleh orang lain. Tidak ada tanda-tanda iri hati di antara mereka. Dia memiliki kecepatan yang luar biasa, intuisi yang hebat, dan kecerdasan taktis. Dia memiliki visi yang hampir unik tentang permainan ini. Secara defensif, dia adalah yang terbaik di era itu, bukan hanya karena bermain untuk AC Milan yang hebat, tapi juga dibandingkan dengan pemain lain di dunia pada saat itu. Ketika Arrigo Sacchi datang, Franco tidak senang dengan metode baru itu. Ada beberapa masalah dan Juve berusaha untuk merekrutnya. Saya pernah menjadi pelatihnya selama beberapa pertandingan. Kami bertemu di restoran bersama para istri kami dan meyakinkannya untuk tetap bertahan. Katakanlah dia agak ragu saat itu, tapi keterikatannya pada Milan akhirnya menang. Semua, Franco adalah kapten yang menyampaikan keinginan dan dedikasinya kepada tim, klub, dan para penggemar di setiap situasi. Dia tidak pernah bahagia saat tidak juara, ungkapnya. Filippo Terracciano bisa angkat koper dan bergabung dengan AC Monza pada musim panas ini menurut sebuah laporan. Ivan Juric diumumkan sebagai manajer baru Monza pada awal musim panas ini dan sekarang fokusnya adalah melakukan perekrutan pemain. Beberapa nama telah dimasukkan ke dalam daftar buruan, tetapi fokus utama mantan tim mendiang Silvio Berlusconi itu adalah memperkuat lini pertahanan mereka. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Monza memiliki pertandingan persahabatan melawan Milan Futuro yang dijadwalkan pada minggu depan. Namun mereka ingin kesempatan itu dimanfaatkan juga untuk memperdalam pembicaraan dengan Milan tentang kemungkinan transfer Terracciano ke kubu mereka. Bek tengah itu musim kemarin dipinjamkan ke Cremonese dan dia dinilai merupakan pilihan utama yang sempurna untuk mengisi lini belakang Juric, dan Rossoneri juga dilaporkan terbuka melepasnya. Milan sendiri hanya bersedia melepasnya dengan status permanen, meskipun Monza kemungkinan akan mengajukan skema pinjaman dengan kewajiban pembelian. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini.
Gary Cardinale memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Franco Baresi yang wafat beberapa hari yang lalu. Cardinale memberikan pesan menyentuh kepada Baresi yang berpulang setelah mengalami berbagai masalah kesehatan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut pesan dari pemilik AC Milan itu disampaikan melalui Gazzetta dello Sport. Hari ini, keluarga Rossoneri berduka atas wafatnya kapten besar kami, Franco Baresi. Selama beberapa generasi, Franco telah mewujudkan nilai-nilai, karakter, dan keunggulan yang mendefinisikan klub ini. Bahkan di tahun lalu, saat menghadapi tantangan terbesarnya, dia selalu berdiri di sisi AC Milan. Diam-diam mengingatkan kita apa artinya mewakili klub-klub ini. Warisan Franco sangat mendalam dan akan bertahan selamanya. Pikiran kami bersama keluarganya dan semua yang hidupnya dia sentuh. Tulisnya. Fenerbahce siap ajukan tawaran kedua kepada AC Milan untuk membajak Rafael Leao menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Fenerbahce telah memberitahu Milan bahwa mereka akan mengajukan tawaran kedua untuk Leao dalam beberapa jam ke depan. Namun masih harus dilihat apakah nominal yang mereka tawarkan dapat memuaskan bagi Diavolo atau tidak karena belum ada angka yang diinformasikan. Laporan tersebut menyatakan bahwa penawaran pertama yang diajukan oleh tim Turki itu adalah sebesar 40 juta euro, tetapi Rossoneri menegaskan bahwa mereka meminta tidaknya 60 juta euro. Beberapa jam ke depan tampaknya bisa menjadi penentuan apakah transfer itu benar-benar mungkin dilakukan atau tidak. Sementara itu, Leao saat ini sedang melaksanakan sesi latihan pertama bersama skuad di Australia dan tampaknya Ruben Amorim akan memberikan beberapa menit bermain dalam pertandingan Derby della Madonnina Depart yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Rombongan Mattia Sole sangat mendorong kepindahan ke AC Milan pada musim panas ini menurut sebuah laporan. Sole yang merupakan penyerang AS Roma telah menjadi salah satu kandidat utama untuk mengisi lini serang Diavolo musim depan. Terlebih dia tampaknya sudah siap akad koper dari ibu kota Italia. Musim lalu penyerang Argentina itu mencetak 7 gol dan 8 assist untuk Giallorossi sehingga dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan permainan di Serie A. Sekarang Daniele Longo mengungkapkan bahwa rombongan Sole mendorong kepindahan sang penyerang ke San Siro karena kemungkinan dia tidak akan mendapatkan menit bermain di Olimpico. Berikut komentar sang jurnalis mengenai Sole. Rombongannya bersikeras untuk pindah karena pemain tahu bahwa dia tidak mendapatkan tempat di Roma. Milan bisa mengevaluasi opsi ini, terutama jika opsi mereka yang lain kembali hilang dan kemungkinan besar akan menawarkan skema pinjaman dengan opsi untuk membeli. Meskipun begitu, Milan belum memutuskan apakah akan melakukan langkah konkret untuk Sole atau tidak. Ini adalah ide yang masih berasal dari rombongannya. Ungkapnya. Masa depan Fikayo Tomori masih abu-abu dan Ricky Massara dari Juventus masih terus memantau serius sang pemain menurut sebuah laporan. Daniele Longo melalui saluran YouTube miliknya membahas tentang permasalahan masa depan dari Tomori di San Siro. Massara selaku mantan direktur olahraga Milan yang sekarang berada di Juventus merupakan penggemar berat Tomori dan dia merupakan salah satu tokoh kunci membawa Tomori ke Milan beberapa tahun yang lalu. Minat dari Bianconeri terhadap sang bek memang ada, tetapi pemain timnas Inggris itu tidak terlalu ingin meninggalkan Milanello pada musim panas ini. Dia masih sangat terikat dengan klub dan harus hadir tawaran yang sangat menggiurkan agar dia bersedia untuk meninggalkan Diavolo. Massara sendiri telah mengadakan pembicaraan dengan rombongan Tomori, jadi kesepakatan masih mungkin terjadi bagi tim Turin itu. Laporan tersebut juga menyatakan entah dia akan memperpanjang kontrak atau dia akan pergi Juve. Ungkapnya. Karena kontrak Tomori saat ini dengan Rossoneri akan berakhir pada Juni 2027 mendatang. AC Milan akan memberikan koreografi dalam pertandingan melawan Inter di Australia untuk menghormati kepergian Franco Baresi menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Pepe Di Stefano dari Sky Italia yang melaporkan bahwa Diavolo akan mempersiapkan koreografi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kapten abadi mereka dalam pertandingan derby melawan Inter. Para pemain juga akan mengenakan pita hitam di lengan mereka selama pertandingan. Meskipun tidak ada namanya waktu yang tepat atau hasil yang tepat dalam situasi seperti ini, tetapi ini tetap saja merupakan pertandingan derby della Madonnina yang tentu saja akan menjadi emosional. Mari kita berharap Rossoneri mampu meraih hasil terbaik pada pertandingan melawan Inter. Pemakaman Baresi akan berlangsung sehari sebelum hari pertandingan derby dan para penggemar sudah membuat semacam memorial di luar Casa Milan. Ini menunjukkan betapa besar cinta yang ada di dalam komunitas Milan dan betapa pentingnya Baresi bagi komunitas tersebut.